Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Mu'rab dan mabni. Apa itu mu'rab dan mabni? Mu'rab itu adalah kata yang bisa berubah akhirnya. Yang bisa berubah akhirnya namanya mu'rab. Sedangkan mabni kata yang tetap akhirnya. Yang tetap akhirnya namanya mabni. Kita beri contoh misalkan ja'a Muhammadun ra'aitu Muhammadan salamtu ala Muhammad. Silakan kita fokus pada kalimat Muhammad. Muhammad dalam kalimat pertama di dhammah akhirnya. Dalam kalimat kedua di fathah akhirnya. Dalam kalimat yang ketiga di kasrah akhirnya. Ja'a Muhammadun ra'aitu Muhammadan salamtu ala Muhammad. Kalimat yang bisa berubah akhirnya ini disebut dengan kalimat yang mu'rab. Dan perubahan akhirnya disebut dengan i'rab. Baik. Sekarang kita ke contoh berikutnya. Ja'a man yaqra'u. Ra'aitu man yaqra'u. Salamtu ala man yaqra'u. Teman-teman silahkan fokus pada kalimat man. Man dalam 3 kalimat ini, ya man yaqra', ra'aitu man yaqra', salamtu ala man yaqra', akhirannya tetap sukun meskipun dalam kalimat yang berbeda. Ja'a ra'aitu salamtu ala. Padahal kalimat Muhammadun tadi berubah akhirnya ketika kemasukan ja'a, ra'aitu dan salam. Itu artinya ada kalimat yang bisa berubah akhirnya karena faktor itu, ada kalimat yang tetap akhirnya meskipun kemasukan faktor tertentu. Kalimat yang berubah ini disebut kalimat yang mu'rab. Kalimat yang tidak bisa berubah akhirnya disebut dengan mabni. Perubahan akhir disebut dengan i'rab, sedangkan tetap akhirnya nanti disebut dengan bina atau mabni. Ja'a Muhammadun. Ini rafa, i'rabnya rafa ditandai dhammah. Ra'aitu Muhammadan ini nasab ditandai dengan fathah. Salamtu ala Muhammadin, Muhammadin jar ditandai dengan nasab. Jadi nama-nama perubahan akhirnya itu diistilahkan oleh ulama dengan rafa, nasab, jar, dan satu lagi jar. Sedangkan man tidak berubah akhirnya, sehingga hukumnya mabni. Mabniun ala sukun. Dengan melihat harokat huruf terakhirnya, yaitu nun, man. Nah, itulah teman-teman perbedaan mu'rab dan
Sebagaimana kita tahu bahwa kalimah itu ada 3. Isim, fi'il, dan harf. Di antara isim, fi'il, dan harf, ini nanti terbagi lagi. Kita mulai dari huruf dulu. Semua huruf itu mabni. Misalkan ada huruf fi, ini huruf jar, maka dihukumi mabni. Mabniun ala sukun. Ada huruf summa, huruf atof, maka dia mabni fathah, mabniun alal fathi. Untuk kalimat fi'il ada yang mu'rab, ada yang mabni, tapi kebanyakan dia mabni. Kalimat isim ada yang mu'rab, ada yang mabni, tapi kebanyakan mu'rab. Sekali lagi, kalimat huruf semuanya mabni, kalimat fi'il didominasi mabni, kalimat isim didominasi mu'rab. Nah, kita akan fokus dulu membahas kalimat atau kata yang mu'rab. Berarti pembahasan kita tentang isim yang mu'rab dan fi'il yang mu'rab. Baik, kita mulai dari yang dikit dulu ya, kalimat fi'il. Fi'il yang mu'rab itu hanya satu, yaitu fi'il mudhari. Banyak seperti yansuru, yadribu, yaftahu. Ini kalimat fi'il mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena dia mudhari. Jadi dia kalimat fi'il mu'rab karena dia mudhari. Mudhari yang mana? Mudhari ada 3, 1 sahih akhir, 2 mu'tal akhir, dan yang ketiga af'alul khamsah. Sahih akhir itu yang diakhiri huruf sahih. Contohnya seperti yang suruh itu tadi. Jadi yang suruh itu sahih akhir. Karena akhirnya huruf ro. Huruf ro itu bukan huruf ilat. Mu'tal akhir, contohnya yakhsha, takut. Yakhsha, takut, diakhiri huruf alif yang notabene huruf ilat. Dan disebut dengan fi'il mudhari mu'tal akhir. Af'alul khamsah, fi'il mudhari yang bersambung dengan wawu jamak, alif tasniyah, ya muannasah mufradah. Bersambung dengan waw, alif, ya wawu jamak, alif tasniyah, ya muannasah mufradah. Contohnya yansuru. Yansuruna ini fi'il mudhari af'alul khamsah. Karena bersambung dengan wawu jamak. Setelah ro ada wawu. Setelah lam fi'il itu ada wawu jamak, alif tasniyah atau ya muannasah mufradah. Yansuroni fi'il mudhari punya mu'rab ya, termasuk af'alul khamsah karena bersambung dengan alif. Tansurina fi'il mudhari mu'rab yang af'alul khamsah karena bersambung dengan ya muannasah mufradah. Ingat teman-teman bahwa wawu jamak, alif tasniyah, dan ya muannasah mufradah jatuh setelah lam fi'il. Untuk fi'il mu'tal akhir tadi juga menjadi 3, terbagi menjadi 3. Ya mu'tal akhir waw, mu'tal akhir ya, mu'tal akhir alif. Waw, ya, alif. Waw, alif, ya, terserah urutannya ya. Jadi untuk fi'il mudhari mu'tal akhir ini
Jumlahnya ada 3 karena menyesuaikan jumlah huruf ilat. Huruf ilat kan ada 3 ya. Lalu alif ya. Letak huruf ilatnya ada di lam fi'il. Bukan setelah lam fi'il, tapi di lam fi'ilnya itu sendiri. Untuk yang wawu, yad'u, yang ya, yarmi, yang alif, ya, sya, misalkan seperti itu. Ya, sya. Yad'u, lam fi'ilnya wawu, yardo. Yarmi, lam fi'ilnya ya, yaksha, lam fi'ilnya alif. Nah, itu mu'tal akhir. Seluruhnya, baik sahih akhir, mu'tal akhir, af'al khamsah, itu termasuk fi'il mudhari yang mu'rab. Loh, emangnya ada fi'il mudhari yang mabni? Jawabannya ada. Tapi belum kita bahas dulu karena kita masih fokus membahas fi'il yang mu'rab. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya. Nah, itu tadi fi'il yang mu'rab. Sekarang kita menuju isim yang mu'rab. Isim yang mu'rab, di sini ada isim mufrad, musanna, jamak. Mufrad ini ada mu'tal. Mu'tal nanti terbagi jadi maksur dan mangkus. Mufrad juga ada yang ghairu munsharif dan af'al khamsah. Jamak ada mudzakkar salim, muannas salim dan taksir. Taksir terbagi jadi munsharif dan ghairu munsharif. Penjelasannya teman-teman bisa lihat di halaman 17. Isim-isim mu'rab yang pertama ada isim mufrad. Isim mufrad itu isim yang menunjukkan makna satu. Terbagi lagi menjadi sahih, kiranya sahih, tidak berakhiran huruf ilat, dan mu'tal, isim mufrad yang mu'tal. Isim mufrad yang sahih contohnya mu'minun. Jadi kalau ditanya, mu'minun itu kalimat apa? Kalimat isim mu'rab atau mabni? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena isim mufrad. Kemudian yang mu'tal terbagi jadi 2. Mu'tal alif disebut dengan maksud. Mu'tal iya disebut dengan mangkus. Mu'tal alif contohnya Mustafa, akhirnya alif, alif bengkok. Mangkus atau mu'tal alif al-qadi diakhiri iya. Teman-teman jangan sampai keliru membedakan fi'il mudhari' mu'tal akhir dan isim yang mu'tal akhir. Jadi harus jeli membedakan mana isim mana Mustafa. Mustafa ini kalimat isim mu'rab atau mabni? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena dia isim maqsur. Apa cirinya? Diakhiri alif bengkok. Kemudian al-qadi. Kalimat apa? Isim. Mu'rab mabni? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Isim mangkus. Cirinya apa? Diakhiri ya sukun, ya lazimah sebelumnya berharokat fathah. Berikutnya adalah isim musanna. Isim yang menunjukkan arti 2. Isim musanna menunjukkan arti 2. Contohnya mu'minan. Mu'minan ini isim tasnya dari mu'minun tadi. Al-qadiyani ini juga bisa dimusanakan menjadi al-qadi menjadi al-qadiyan. Mustafa menjadi mustafayan. Kebanyakan kalau ada isim mufradnya maka bisa ditakniyahkan. Mukminah nih kalimat apa? Kalimat. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena musanna. Yang ketiga, jamak.
Jamak itu adalah menunjukkan arti lebih dari dua. Ada jamak mudzakkar salim, yaitu yang menunjukkan banyak laki-laki. Contohnya mu'minuna. Mu'annas salim menunjukkan banyak perempuan. Contohnya mu'minatun. Dan jamak taksir pecah dari bentuk mufradnya. Taksir ini lawan dari salim. Salim itu selamat dari perubahan bentuk mufradnya atau selamat dari perpecahan bentuk mufradnya. Kalau taksir itu tidak selamat dari perpecahan bentuk mufradnya, maka disebut dengan taksir pecah. Mu'minuna, mufradnya mu'minun, mu'minatun, mufradnya mu'minatun. Tidak ada perubahan di situ, hanya penambahan di akhirnya. Tapi rijalun, mufradnya rajulun, ada perubahan. Roknya berubah, jimnya berubah harokat juga, penambahan alif juga di situ. Baik, jadi kalau ditanya mu'minuna kalimat apa? Mu'minuna kalimat isim. Mu'rab mabni. Mu'rab. Kenapa mu'rab? Jamak mudzakkar salim. Mu'minatun kalimat apa? Isim. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Mu'annas, jamak mu'annas salim. Rijalun kalimat apa? Isim. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Jamak taksir. Berikutnya al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah atau isim-isim yang 5 itu lafaz-lafaz yang sebenarnya isim mufrad. Sebenarnya adalah isim mufrad yang menunjukkan makna tunggal, tapi tanda i'rabnya tidak seperti isim mufrad. Isim mufrad tanda i'rabnya dengan dhammah ketika rafa, nasab fathah, jar kasrah. Tapi kalau al-asmaul khamsah rafa wawu, nasab alif, jar ya. Jelas berbeda di situ. Abun, akhun, hamun, famun, dzu. Abun, ayah, ayah, akhun, saudara laki-laki, hamun, mertua, famun mulut, itu pemilik. Kalimat-kalimat ini harus syaratnya teman-teman, harus mudhof pada selain ya mutakan. Harus mudhof. Terserah dimudhofkan kepada apa, domir boleh, enggak domir juga boleh. Pokoknya selain ya mutakalim. Karena kalau dimudhofkan kepada ya mutakalim, nanti dihukumi dengan i'rab kira-kira. Bukan dengan i'rabnya isim mufrad ataupun al-asmaul khamsah, tapi dengan i'rab takdiri, i'rab kira-kira. Kalau nggak dimudhofkan, seperti abun, akhun, hamun ini, maka hukumnya dia isim mufrad. Seperti isim mufrad, abun gitu aja, itu isim mufrad. Abun kalimat apa? Isim. Mu'rab mabni, mu'rab. Kenapa mu'rab? Isim mufrad. Kalau abun harus dimudhofkan supaya dia masuk al-asmaul khamsah. Contohnya di sini abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu ilmi. Silahkan mudhaf kepada domir, abuka misalkan, atau kepada dohir. Misalkan Abu Bakrin, akhu ilmin, hamu zaidin, hu zaidin, dzu ilmin. Jadi nggak harus kepada domir. Jadi kalau kita ditanya, abuka, abu, kalimat apa? Isim. Mu'rab mabni mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena al-asmaul khamsah. Sebutkan al-asmaul khamsah. Abuka, akuka, hamuka, fuka, du malin atau du ilmi. Dan yang terakhir, isim yang mu'rab adalah isim ghairu munsharif. Yaitu isim yang tercegah dari tanwin disebabkan adanya ilat, keserupaan dengan adanya ilat atau sebab, yaitu isim ghairu munsharif itu serupa dengan fi'il. Ilat ada dua nanti ya.
satu ilat dan dua ilat. Untuk satu ilat di sini ada fuqara'u, ilatnya yaitu alif, taknis, mamdudah. Jadi karena dia di akhir alif taknis mamdudah sebelum hamzah ini, maka dia termasuk al-ismul ladzi la yansharif. Fuqara'un nggak boleh, harus fuqara'u. Yazidu, ini ilatnya dua, yaitu alamiah dan wazan fi'il. Dia itu nama orang ya, Yazid, dan ikut wazan fi'il yang itu. Ini wazan fi'il mudhari. Kalau kita ditanya Yazid itu kalimat apa? Kalimat isim. Mu'rab abni, mu'rab. Kenapa? Karena isim ghair munsharif istilahnya banyak. Ada al-mamnu minas sarf, al-ismul ladzi la yansharif. Terus untuk al-asmaul khamsah ini jangan sampai salah ini teman-teman. Yang benar itu sebenarnya ada alnya semua. Al-asmaul khamsah. Ada nadman, al-af'alul khamsah. Ada alnya semua. Kemudian untuk isim musanna itu istilah lain dari isim tasniyah. Jadi terserah menggunakan musanna, al-ismul musanna, ada alnya semua, atau ismut tasniyah. Untuk jamak, mudzakkar salim wa salim, jam'ul mudzakkaris salimu, jam'ul mudzakkaris salimu, jam'ul muannatsis salimu, jam'ut taksiri, al-ismul mufradu, al-ismul maqsuru, al-ismul mangkus. Nah, itu istilah-istilah yang biasanya salah sebut, mungkin kurang al atau salah harokat dan sebagainya. Tapi insya Allah yang betul seperti tadi yang saya sampaikan. Baik, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.